selamat pagi teman-teman dan Pak Tony semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang case statement and case expression enhancement. Sebelumnya izinkan kami mengenalkan diri, saya Handika dengan NIM 038 dan di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, David dengan NIM 037 dan juga Leski dengan NIM 052. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa arti dari judulnya. Yang di sini yang kita highlight itu adalah enhancement-nya, peningkatan dari case statement dan juga case expression-nya. Tentu teman-teman juga sendiri pasti tahu tentang tentang case statement-nya ini. Next. Oke, case sendiri itu adalah sebuah kondisi yang dimana kita menyuruh sebuah engine itu untuk melakukan sebuah perintah di mana dalam sebuah kondisi maka melakukan apa? Misal kayak kita nyuruh sebuah engine itu untuk melakukan A, maka dia akan menghasilkan B, seperti itu. Dan secara umum, case itu dibagi menjadi dua, simple case dan juga short case. Yang dibedakan di sini adalah sebagai selektornya aja, dan juga di bagian operatornya. Contoh, di simple case ini kita menggunakan case grade. Kalau dia A maka excellent, kalau dia B maka good. Dan dibandingkan dengan short case ini, kita menggunakan operator, yaitu operator aritmatika, yang dimana kalau dia skornya kurang dari 50 maka akan menampilkan apa? Lalu, untuk skor di antara 50 dan 75 dia juga akan menghasilkan apa? Gitu. Next. Lalu di sini ada keterbatasan versi lama. Tentu kita harus tahu juga versi lama dengan yang baru ini apa bedanya. Dan sebelum Oracle 23 AI itu kita simple case cuma bisa melakukan membandingkan setaraan doang. Dan jika kita mau pakai operator aritmatika itu kita harus menggunakan short case. Di sini ada beberapa feature baru Oracle 23 AI. Yang pertama ada doubling predicates. Nah, doubling predicates itu sekarang mereka udah bisa menulis kondisi seperti when lebih kecil atau sama dengan 70 tanpa menyebut selektornya. Selanjutnya ada multiple choice dalam satu when clause. Nah, sekarang dia udah bisa gabungin beberapa nilai atau kondisi dalam satu baris seperti contoh di bawah. Selanjutnya penyelarasan dengan standar SQL. Bagian simple case statement dan expression menjadi lebih cocok atau sama dengan standar SQL 2003. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang doubling predicates. Sama di dalam when sudah tidak perlu menyebutkan selektor seperti contoh di bawah. Manfaatnya jadi lebih ringkas, sama dia tetap bisa menggunakan simple case bukan short case. Ini juga ada contoh codingan keseluruhannya, dia lebih singkat dibanding short case yang versi lama. Yang sini yang multiple choice dalam satu when clause, sama dia udah nggak perlu nyebutin selektornya. Terus di bawahnya itu ada contoh codingan yang multiple. Di dalam when-nya itu dia ada beberapa nilai atau kondisi. Keuntungannya dia jadi bisa menggabungkan beberapa kondisi dalam satu baris, sama codingannya jadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian penyelarasan dan dengan standar SQL. Dampaknya di kasus nyata adalah yang pertama, dengan enhancement tersebut, kode PASQL menjadi lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan juga menghindari duplikasi when clause atau juga if else yang panjang. Yang kedua, kamu tidak mesti berpindah ke short case hanya karena dalam kondisi lebih kecil dari atau lebih. Bisa tetap pakai simple case dengan sintaks yang extended. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan maintenance dan membuat logic conditional lebih ekspresif di PASQL atau explicit case. Oke, mungkin kalau bisa dilihat sama teman-teman, ini perbandingan dari yang lama dan ini yang baru. Kalau yang lama short case-nya itu kita harus menampilkan conditionalnya dengan kompleks ataupun juga lengkap. Jadi misalnya kamu diminta ngitung suhu dari suatu termometer, berarti kamu harus nulis seperti ini sampai 100 kayak gitu. Nah, jadi kalau yang di lama dia ada when, correct, PCT lebih kecil dari 70 dan baru kondisinya ataupun aksinya. Lalu yang untuk versi lama harus menulis kondisi dengan lengkap, kemudian tidak mendukung multiple choice ataupun pilihan ganda ya, lebih dari satu. Habis itu kalau yang versi yang sekarang yang sudah diupdate, yaitu simple case extended-nya, yaitu bisa langsung tanpa harus menulis kondisi dengan lengkap, langsung aja dengan when lebih kecil sama dengan 70 dan. Habis itu ini lebih ringkas dan juga sudah mendukung multiple choice. Oke, sekarang kita capcus lanjut ke codingan. Oke, boleh balik ke atas. Oke, pertama-tama kita akan mendrop table if exist dengan nama test1 dan juga first.
Ini maksudnya kita itu akan mendrop table dengan nama T1 dan kita akan menghapusnya secara permanen, yang dimana dia tidak bisa di restore ataupun di flashback dan juga tersimpan ke dalam recycle bin. Oke, kemudian kita akan lanjut membuat suatu table dengan nama create table T1 dengan kolom PCT atau presentase dengan jenis number. Nah, oke, ini tabelnya udah di create. Oke, sekarang kita akan memasukkan insert itu ke tabel 1. Dengan values-nya ini beragam, di mana kita akan berguna untuk mengecek dari conditional dari search case yang akan kita gunakan. Oke, kita select from. Boleh diulang kembali. Oke, ini selectnya semua sudah menampilkan semua isi dari table T1 dengan kolom PCT. Oke, balik lanjut. Oke, sekarang ini adalah search case yang versi sebelumnya, di mana dia ini kita akan pertama ada server robot untuk menghasilkan dari DBSP output line, dan kita akan memasukkan yaitu search case di mana, nah kalau yang ini versi sebelumnya search case yang ini boleh naik ke atas sedikit. Nah, ya ini kita tuh harus menulis conditionalnya dengan secara lengkap. Jadi kamu harus menuliskan dari ke underscore PCT sama dengan numbernya 40 dan habis itu n. Habis itu dia akan melooping dari yang variabel yang kita buat yaitu v thresholdnya. Oke, hasilnya adalah dengan number min 1 teman save, 0 save, 10 save, optional save, check, warning, critical dan juga critical. Nah ini kenapa critical? Karena itu dari atasnya search case-nya itu kita udah membuat kalau dia lebih dari 90 dia maka akan masuk dalam critical. Oke, berikutnya. Kalau ini sama seperti yang sebelumnya, cuman ini adalah versi dari search case yang ekspresifnya punya. Kalau statement sebelumnya itu search case-nya itu hanya menghasilkan output juga menampilkan struktur dari variabelnya. Kalau ini langsung memanggil nilainya. Oke, boleh? Biasa. Sebentar, coba lagi. Enggak, sampai 16 dulu baru slash. Nah, mungkin boleh next sedikit lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman sadar di bagian penulisan variabel else underscore thresholdnya itu berbeda, dan ini bakal lebih simpel dan juga lebih enak untuk dibaca. Hasilnya sama seperti yang tadi. Untuk hasilnya itu dari nilai variabelnya itu ada save, optional, save, check, warning, critical dan juga critical. David jelaskan itu yang bagian simple case statement yang dumping predicate. Sekarang saya akan menjelaskan yang simple case expression. Sebenarnya nggak beda jauh, sama aja. Jadi sama, dia bakal nge-on-in si server outputnya. Terus yang ketiga variabel thresholdnya itu dengan tipe varchar 2, next starternya 20. Terus yang for pure right select itu dia bakal nge-loop data si PCT itu dari si tabel T1. Terus naikin dong. Nah, bedanya sama yang sebelumnya itu, kalau yang sebelumnya itu kan dia di bagian case-nya itu, dan-nya itu dia ada L underscore threshold-nya. Cuma yang di simple case expression ini dia cuma perlu tulisin di awalnya aja yang threshold sama dengan case QRect.pct. Jadi kodenya kelihatan lebih rapi dan lebih simple. Nah, selanjutnya itu yang bagian multiple choice yang simple case statement. Sama aja, awalnya juga out server outputnya di on, terus thresholdnya itu, terus di loop dari PCT tabel P1-nya. Yang beda itu cuma yang bagian dalam case yang when. Yang multiple choice itu dia bisa memasukkan beberapa nilai atau kondisi lebih dari satu. Selanjutnya yang simple case yang expression yang bagian multiple choice.
paling beda sama yang di atas semua yang threshold itu, dan dalam case weight-nya itu dia ada lebih dari satu nilai atau kondisi. Oke, di sini ada error. Sebenarnya sintaks ini udah pasti benar kalau dipakainya 23i plus. Nah, kalau yang di versi sekarang itu dia cuma ngertinya tuh, boleh turun dikit? Oke, dia tuh cuma paham sel PCT, SPCT, UN 0,5, koma, udah sampai di situ doang. Itu versi lamanya. Karena dia cuma ngerti abis UN pasti dead. Dia nggak tahu tuh apa itu koma, abis itu langsung operator, angka, koma, operator lagi. Dia nggak ngerti. Makanya dia cuma bisa benarnya di 23i plus. Makanya di sini dia bilang missing dead keyword gitu. Nah, untuk supaya bisa ngejalanin logika case ini, kita pakai yang namanya with function. Nah, with function di sini kita bungkus supaya logika PLSQL engine-nya itu bisa dijalankan dengan logika-logika seperti yang kayak tadi operator, angka, koma, terus angka lagi operator itu. Makanya kita di sini menggunakan with function supaya bisa dijalankan codingannya. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.